dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono MSI. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Depok, Bapak Haji Khairullah Ahyari SSI. Yang saya hormati Sekretaris Umum MUI Kota Depok, Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA. Yang saya hormati Bendahara Umum MUI Kota Depok, Kiai Haji Uung Ainun Najib MA. Yang saya hormati Sekretaris Panitia Pengarah PKU Angkatan 10 tahun 2024, Haji Kostia Permana. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana PKU Angkatan 10 tahun 2024, Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Yang saya hormati para narasumber dan Panitia Pelaksana PKU Angkatan 10 tahun 2024, serta para peserta PKU Angkatan 10 tahun 2024. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Salawat beserta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabina wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu. Berdirinya saya di sini akan membacakan susunan acara. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya laporan Panitia Pelaksana PKU Angkatan 10 tahun 2024. Acara selanjutnya sambutan dan sekaligus penutupan secara resmi PKU Angkatan 10 tahun 2024. Acara selanjutnya pembacaan SK peserta terbaik PKU Angkatan 10 2024. Acara selanjutnya kesan dan pesan peserta PKU MUI Kota Depok Angkatan 10 tahun 2024. Acara selanjutnya yaitu pengukuhan pengurus alumni PKU Angkatan 10 tahun 2024. Acara selanjutnya yaitu penutup sekaligus doa. Meningkat acara selanjutnya, mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Zainuddin Nur. Kepada Ustadz Zainuddin Nur kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
meningkat acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana PKU Angkatan 10 tahun 2024 oleh Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Kepada Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono MSI. Yang kami hormati Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Kiai Haji Dr. Nur Wahidin MA. Yang kami hormati anggota Dewan dan juga Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Bapak Al-Ustadz Khairullah SSI. Yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, rekan-rekan pengurus Komisi PKU Majelis Ulama Indonesia Pendidikan Kader Ulama, dan rekan-rekan panitia pelaksana organizing committee dalam program PKU Angkatan 10, dan juga seluruh peserta pendidikan kader ulama Angkatan 10 yang puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pelaksanaan program pendidikan kader ulama PKU MUI Angkatan 10 berjalan dengan baik dan lancar sejak proses pemberkasan, proses seleksi sampai proses pelaksanaan pada hari ini yang dilaksanakan sejak hari Senin sampai hari Jumat 5 hari di Hotel Purnama Puncak Bogor. Seluruh peserta alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan seluruh peserta adalah hasil seleksi daripada ujian baik lisan dan ujian tulisan. Dan peserta PKU Angkatan 10 merupakan wakil daripada 11 kecamatan yang ada di Kota Depok sesuai dengan seleksi yang kami lakukan, dan yang terbanyak adalah Kecamatan Pancoran Mas, 5 peserta PKU. Karena yang mengikuti juga paling banyak 15. Ya, jadi dan juga seleksi yang daftar 15, mohon maaf. Tapos ada 3 peserta, Beji 4 peserta, Sawangan 3 peserta,
Cimanggis 3 peserta, Cinere 1. Nyebut satunya pelan-pelan. Mana Cinere? Cinere boleh, Cinere 1. Bojongsari 2, Sukmajaya 3. Ada temennya Cinere, Limo 1. Dan Cimanggis 2. Jadi seluruh peserta PKU angkatan 10 berjumlah seluruhnya 30 peserta. Izinkan kami untuk berharap kepada seluruh peserta PKU angkatan 10 yang nanti menjadi alumni. Oh, Masya Allah. Izinkan kami untuk memberikan harapan kepada seluruh nanti menjadi yang ke-10 untuk terus di dalam mengupgrade dan mengupdate dengan terus belajar dan terus menuntut ilmu dan bergabung dalam wasilah, yaitu wadah silaturahim yang kami bentuk sehingga seluruh daripada anggota PKU berjumlah lebih kurang di atas 300 orang dan terhimpun dalam program atau wasilah wadah silaturahim alumni PKU. Kemudian harapan kami juga nanti alumni ini bisa berkiprah, bisa berkhidmat untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa dengan dakwah yang mencerahkan, dengan dakwah yang mencerdaskan, dengan dakwah yang mempersatukan umat. Mudah-mudahan melalui program angkatan 10 ini, mudah-mudahan seluruh peserta bisa memberikan kontribusi ke depan lebih baik. Amin. Demikian sambutan kami atas nama Organizing Committee, panitia pelaksana, dan atas nama pengurus komisi PKU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan sebelumnya ada berita gembira, insya Allah Bapak Wakil Wali Kota Depok kita akan memberikan tambahan biaya transport untuk peserta dan panitia. Takbir. Semoga kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penutup acara PKU Angkatan 10 MUI Kota Depok oleh Bapak Wakil Wali Kota Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Kiai Arif Rahman Hakim, yang saya hormati Sekretaris Umum MUI, ini dosen saya nih, S1 saya, S2 saya, beliau dosen saya, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA. Lalu yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Uung, dan yang saya hormati Bapak Haji Kostia Permana, yang saya hormati sahabat saya nih, anggota DPRD Kota Depok Ustadz Haji Harullah Ahyari, lalu juga yang punya Kandepak nih Bapak Ustadz Haji Yayat Ruhiyat, serta besti saya Ustadz Haji Ali Wardadinata, Ketua Muhammadiyah Kota Depok, dan para ustadz dan ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Kucing kurus mandi di papan, papannya ada 8. Para ustadz, ustazah dan kiai yang saya banggakan, sehat selalu saya doakan. Salam kenal, salam silaturahim. Nama saya Imam Budi Hartono. Alhamdulillah, sejak bayi saya sudah jadi imam. Kalau ustadz kan nggak belajar dulu baru jadi imam kan. Kalau saya dari kecil sudah jadi imam. Alhamdulillah sudah punya istri, 5 anaknya. 4 sudah menikah, tinggal 1 yang belum menikah. Kemarin baru lulus teknik sipil, akhwat. Jadi kalau di sini ada yang mau datang ke rumah boleh. Pakai tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Statusnya belum berpengalaman. Ini repot kalau sudah berpengalaman. Ya para ustadz, para kiai, ustazah, ya alhamdulillah Allah memberikan suatu kesempatan bagi saya untuk bisa jadi wakil wali kota yang sebelumnya nggak pernah kepikir sama saya, mimpi pun nggak, mimpi kepikir menghayal juga enggak lah. Kenapa? Karena memang latar belakang saya dari orang yang nggak mampu, bapak saya supir. Lalu yang kedua, latar belakang pendidikan saya bukan dari politik atau kepemimpinan lainnya, atau seorang ulama juga bukan. Saya pernah ikut pesantren, tapi pesantren kilat doang. Latar belakang saya teknik kimia, Universitas Indonesia, UI. Yang tadi saya sampaikan ada dosen saya di sini ngajar agama. Alhamdulillah nilai saya B apa A ya Pak? Nggak sampai C lah. Walaupun pendidikan S1 saya tempuh selama 7,5 tahun atau 15 semester. Kenapa? Karena memang tadi selain belajar saya harus nyari duit buat membiayai kuliah. Dan di semester 10 saya sudah menikah. Sudah menikah. Kenapa? Karena banyak yang naksir kan gitu. Bukan, dalam rangka menjaga diri lah ya, cepet-cepet nikah. Walaupun dimarahin sama dosen saya, Imam kamu belajar kuliah belum beres udah nikah gitu. Saya bilang insya Allah Pak dosen, dengan saya menikah saya akan menyelesaikan kuliah saya. Dan alhamdulillah terbukti, dan waktu wisuda saya sudah bawa 2 anak. Alhamdulillahnya IPK saya 2, alhamdulillah gitu. Tapi saya balas dendam di S2 saya yang kemarin baru 2023 selesai. Saya tempuh 1,5 tahun. IPK-nya balas dendam juga 3,92.
Dan sekarang sedang melanjutkan S3, dapat beasiswa dari Universitas Indonesia. Lagi semester 3, penyelesaian proposal. Profesor, saya menggunakan proposal, doain mudah-mudahan 4 semester selesai. Karena seluruh jurnal saya sudah selesaikan. Dari Sinta sampai ke Ki 2, alhamdulillah sudah selesai semua. Tinggal penulisan dari disertasinya. Disertasi saya tentang perempuan kepala keluarga. Ya, dengan kata yang umum adalah tentang janda. Kenapa? Karena janda di Depok cukup banyak. Ada datanya sekitar 96 orang. 96.000, maaf, 96.000. Kalau duda hanya 15.000. Di antara yang ngetop adalah Ayu Ting Ting. Yang kemarin nggak jadi nikah. Mungkin di sini ada yang berani kali. Hah? Pak Haji Yayat kali berani. Omdo ya. Kali kan kemarin berapa kali TNI nggak berhasil. Kali sama Ustadz atau Kiai mau kan gitu. Ya, jadi PK ini perempuan kepala keluarga luar biasa, dahsyat. Dari 96.000 orang, kami membina 12.000 orang. Jadi by name, by address-nya ada. Jadi kalau di sini ada yang mau bisa. Mereka berperan sebagai ayah, mereka berperan sebagai ibu, mereka berperan menggantikan posisi yang selama ini dilakukan oleh laki-laki. Dengan berbagai kesulitan yang dihadapi mereka. Dari mulai perceraian itu bisa memang ditinggal mati, ada yang memang cerai hidup dengan kekerasan rumah tangga. Kisah-kisahnya menyedihkan. Tapi alhamdulillah kami punya dinas namanya DP3AP2KB, itu membina mereka yang sudah masuk 12.000. Jadi ada komunitas namanya PK, perempuan kepala keluarga. Dan Idris Imam, ya Pak Wali dan Pak Wakil, ini punya program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Jadi 1.000 perempuan pengusaha inilah yang diberikan kepada perempuan kepala keluarga. Mereka kita kasih pelatihan, pendampingan ketika sudah dagang, lalu dikasihkan perizinan agar bisa berbisnis dengan pemerintah maupun swasta, dan juga dikasih digital marketing, dan terakhir dikasih permodalan. Jadi 5 hal kami berikan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang sukses. Jadi kalau ada yang ingin nikah pengusaha PK yang sukses bisa di sini. Seperti siapa ya? Kalau yang terkenal di entertainment tuh siapa ya? Arofah, istrinya siapa ya yang nikah berkali-kali tuh? Penyanyi dangdut Musdalifah. Temannya Arofah ya. Musdalifah itu kan pengusaha sukses tuh. Makanya banyak ustadz yang tertarik sama Musdalifah. Ya, para ustadz, para ustazah, ini penting dalam membantu mereka untuk bisa survive, karena mereka harus menghidupkan anak-anaknya dan menghilangkan traumatik ketika ada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Itu satu persoalan yang ada di kota-kota besar. Bukan kota Depok saja, tapi alhamdulillah kota Depok bisa menangani terkait dengan masalah perempuan kepala keluarga. Nah, permasalahan yang lain, para ustadz, ustazah, adalah kami memang diserang terhadap isu intoleran yang dilakukan oleh lembaga itu aja. Nah, kalau bisa nanti nih teman-teman kader PKU, peran kader ulama, ya dalam membina ataupun membuat beberapa karya-karya ilmiah, itu bisa menyebutkan ya bahwa kami tidak seperti yang digambarkan oleh lembaga tersebut. Karena Kementerian Agama juga tidak mengeluarkan indeks toleransi, tapi yang dikeluarkan adalah indeks kerukunan umat beragama. Dalam perjalanannya, alhamdulillah selama 25 tahun Depok berdiri, alhamdulillah tidak pernah terdengar perkelahian ataupun berbagai permasalahan antar umat beragama. Ya, terima kasih nih Ketua FKUB.
Makasih Pak Kiai. Ya, sehingga kerukunan umat beragama di Kota Depok cukup baik. Ya, dan mereka sendiri baik para kiai, para pastor, pendeta, rohaniawan itu menyatakan ini lembaga seperti apa menilainya sehingga kami diberikan predikat kota intoleran. Jadi sangat menyedihkan sebenarnya bagi kita umat beragama yang nggak pernah melakukan hal-hal yang buruk tapi diberikan catatan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya adalah kami punya program yang juga mengangkat umat beragama. Yang paling penting kemarin adalah tentang visi Kota Depok. Itu kami susun, saya dulu anggota DPRD Kota Depok 2 periode. 99 2004, 2009 sejak usia 31 tahun. Lalu saya diperintahkan PKS untuk DPRD Provinsi Jawa Barat 3 periode. Periode ketiga dipulangkan ke Depok karena jadi wakil wali kota. Jadi kami menyusun rencana pembangunan jangka panjang namanya RPJPD. Divisinya itu Depok Kota Niaga dan Jasa yang berwawasan lingkungan dan religius. Kenapa harus kata religius? Ini amanah dari para ulama, dari para kiai, dari para pendeta yang memang ingin di Depok itu sebuah kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada perdagangan, jangan perdagangan yang menjual minuman keras. Kalau ada jasa, jangan ada jasa-jasa yang cabe-cabean dan seterusnya. Masa ingat dulu, sebelum zaman Pak Nur Mahmudi, itu sepanjang Jalan Raya Bojongsari, yang Bojongsari mana nih? Nah, sepanjang Bojongsari itu banyak warung remang-remang. Kalau kita kemalaman pasti ya, ada yang nyetopin di sana. Kirain mau nebeng, ternyata menawarkan jasa kan gitu. Alhamdulillah Pak Nur Mahmudi mengumpulkan para ulama, tokoh masyarakat termasuk para jawara dan sepakat untuk menggusur warung remang-remang dan sampai hari ini alhamdulillah sudah tidak ada. Sebuah implementasi dari sebuah visi harus ke arah sana. Sayangnya RPJPD ini berakhir 2025 dan kemarin teman-temannya Bang Hairullah sudah ketuk palu. Dan sayangnya konsep dari pemerintah Kota Depok kalimat ada kata religius itu dihapus sama teman-temannya Bang Hairullah. Sedih gak? Halo? Sedih gak? Dari partai lain. Iya betul. Jadi harus digaris bawah ini. Partai-partai Islam, ya partai-partai Islam mendukung terhadap kata religius. Tapi partai-partai yang maaf ya merah gitu ya, itu membantai habis. Betul Bang Herullah ya? Membantai habis dari kalimat itu. Pak Kiai sampai marah, Pak Idris. Ada beberapa kalimat yang dicoret sama mereka dan kami berhasil mempertahankan beberapa kalimat. Memang sayangnya umat Islam kita nih ya belum bersatu untuk memberikan terbaik wakil rakyatnya, sehingga yang terpilih itu malah konsep-konsep tentang ya keumatan ini dihapus sama mereka. Ya Bapak Ibu sekalian, para ustadz, jadi mohon maaf kami pemerintah Kota Depok tidak bisa mempertahankan kalimat religius karena prosesnya di DPRD Kota Depok. Begitu Bang Herullah ya? Ya jadi mohon maaf sekali lagi, pengen kami sih tetap ada kalimat religius karena kami pengen kota kita menjadi kota yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya saya khawatir dengan payung hukum yang kita sudah buat, siapapun nanti pemimpinnya itu merupakan payung hukum yang harus dilaksanakan. Ya, ini payung hukumnya sudah hilang, apalagi kalau nanti pemimpinnya ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini kita sudah lakukan. Ya para ustadz, bukan sekedar visi misi, kami juga buat program-program kerja keumatan.
Keumatan itu bukan berarti sekedar keislaman, tidak. Salah satu yang membuat kita masuk ke surga adalah keberadaan kita di dunia ini. Betul nggak? Ya, tentang bagaimana kita bisa jadi orang cerdas sehingga ibadah kita menjadi baik. Bagaimana menjadi orang yang sehat sehingga ibadah kita menjadi bagus. Itu kita lakukan. Contoh yang paling kecil saja tentang kesehatan. Kita sudah punya program UHC, Universal Health Coverage, di mana daerah-daerah lain nggak ada. Belum melakukan seperti Kota Depok. Berobat cukup dengan KTP dan KK. Jadi bagi warga miskin, kalau warga yang punya pasti udah punya BPJS Mandiri. Tapi bagi warga miskin, ketika sakit dirawat di rumah sakit, ini nggak bisa melakukan karena nggak punya uang. Ingat dulu saya begitu, bapak saya, kakak saya kalau masuk rumah sakit tuh mikir, ini dananya dari mana ini? Apakah jual motor? Motor nggak punya di rumah, motor tetangga nggak mungkin kan gitu. Ya dan seterusnya. Pasti kalau sakit itu berpikir keras. Bayangkan saya kemarin ke RSUD ada ruangan khusus cuci darah. Setiap hari penuh. Cuci darah itu sekitar 2-3 jam. Antriannya panjang. Kalau ada orang baru pengen cuci darah nggak bisa. Karena sudah full setiap hari. Nunggu ada yang meninggal baru bisa. Atau nambah alat baru. Bayangkan orang cuci darah, kanker, sakit jantung. Kalau dioperasi itu ratusan juta habisnya. Dan dia rutin. Sepekan 2 kali. Alhamdulillah kami sudah bisa membayar dengan UHC atau BPJS gratis atau KIS. Kartu Indonesia Sehat. Bukan gratis mereka. Tapi kami mengeluarkan biaya 120 miliar per tahun. Untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah ini salah satu program keumatan yang kita minta supaya warga Depok sehat. Dengan sehat mudah-mudahan ibadahnya jadi lebih lancar. Ya hal lain misalnya masalah pendidikan. Pendidikan juga gitu. Kita bertekad minimal tahun kemarin saya dengan Pak Wali pengennya warga Depok minimal lulus SMA atau SMK. Nggak boleh ada yang nggak lulus SMA SMK. Maka kami kasih beasiswa. SD 2 juta, SMP 3 juta, SMA 2 juta. Dan ditambahkan yang terbaru adalah beasiswa buat mahasiswa 15 juta rupiah. Tahun lalu 100 orang, tahun ini 150 orang. Ke depan program kami akan kami tingkatkan 1 keluarga 1 sarjana. Kenapa tekad kami seperti itu? Pengalaman dari hidup saya. Bapak saya punya anak 7, saya anak kelima. Di antara 7 anak, 1 yang sarjana. Saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah. Dan dengan saya jadi sarjana, meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi kami bertekad ingin seluruh warga Kota Depok kalau bisa 1 keluarga 1 sarjana. Semua biaya pendidikannya akan kami tanggung untuk menjadi seorang sarjana. Ya persoalan-persoalannya begitu. Jadi bayangkan kita ingin, kalau kita sebagai orang tua pasti kita ingin membahagiakan anaknya. Anak kita bahagia, orang tua bahagia. Begitu juga kami. Warganya bahagia, insya Allah pemimpinnya bahagia. Bahagianya 2, dunia sama akhirat. Termasuk memfasilitasi pembimbing rohani. Ya karena sekarang globalisasi begitu serem. Seluruh informasi sudah ada di handphone. Benar nggak? Baik yang positif maupun yang negatif ada di sini. Mau lihat apa aja bisa tanpa batas. Sehingga kalau nggak kita bekali anak-anak kita, warga kita dengan bekalan yang cukup, maka nih repot kita, ya. Sehingga mereka punya tameng sendiri di dalam diri mereka. Makanya peran PKU ini sangat penting nih. Kita harus bekalin betul. Akhirnya dulu saya punya guru ngaji, tapi bayarnya cuma 5.000, 10.000. Itu kalau punya uang. Kalau nggak punya uang pasti nggak bayar. Alhamdulillah kami sudah memberi dana insentif buat pembimbing rohani bagi ustadz, ustazah, guru ngaji, ya, pendeta, rohaniawan. Kita kasih dana insentif pembimbing rohani 400.000 rupiah per bulan. Ke depan ya baru 2.000 orang yang antriannya masih banyak. Ya, antriannya masih banyak. Ya, insya Allah kami berharap mudah-mudahan nanti sampai 5.000 orang. Karena kami yakin di setiap RT pasti punya guru ngaji. Betul nggak? Kemarin sempat
saya udah minta tolong kepada tim TAPD, tolong ada antrian sekitar 50 orang. Saya tanyakan ke bagian TAPD, tidak diakomodir. Mungkin kelalaian saya tidak mengawal. Ketika nggak mengawal itu lewat itu sama teman-teman TPAPD. Saya tanyakan, mereka jawabnya begini, Pak Imam, karena di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dibatasi hanya 2.000 orang. Saya jawab lagi, 2.000 kan capaian, saya bilang. Kalau lebih kan nggak ada masalah. Mereka ketika dibilang itu baru diam. Tapi udah terjadi baru ngobrol. Jadi mohon maaf sekali lagi saya belum bisa memperjuangkan tambahannya. Pengennya saya harusnya 2.500 tahun ini atau tahun besok. Tapi ternyata sama teman-teman di sana tidak diakomodir secara baik. Harapan kami ini memang dalam penganggaran Bang Herullah ya, ini bisa dikawal dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung kepada keumatan. Tapi insya Allah ke depan kita bertekad bukan saja guru ngaji, kita ingin tambahkan dana insentif pembimbing rohani plus. Plusnya pertama adalah amil yang memandikan jenazah. Plus yang kedua adalah para penjaga makam, penggali kubur. Plus ketiganya adalah para marbot masjid, musola dan rumah ibadah. Tepuk tangannya mana nih? Dan tambahannya adalah memang BPJS tenaga kerja. Karena satu peristiwa kemarin cukup sedih saya, seorang ulama ketika ingin bekerja, dai kan bekerja dengan ceramah di mana-mana, tapi tidak dilindungi terhadap BPJS tenaga kerja. Ketika ketabrak, ya udah meninggal, tidak dapat santunan. Sementara bayangin pesapon, ya memang mereka membersihkan kota kita, tapi kan kiai, ustadz itu lebih terhormat menurut saya. Ya bukan masalah hormat atau tidak hormat, tapi juga bagian yang bisa menyelamatkan umat. Ini tidak dilindungi oleh BPJS tenaga kerja. Kalau terlindungi BPJS tenaga kerja, pertama mendapatkan santunan kematian 45 juta. Kedua, anak-anaknya nih kalau dai-dai muda, kita nggak tahu usia, meninggal karena kecelakaan kerja, itu akan ditanggung beasiswa anaknya sampai sarjana. Contoh kemarin kasus pesapon itu mendapatkan bantuan dari kecelakaan meninggal dunia itu 325 juta. Jadi kita ingin ke depan para pembimbing rohani, para ustadz, ustazah, guru ngaji pengen juga diberikan BPJS tenaga kerja. Begitu juga dana hibah untuk masjid, musola, rumah ibadah, termasuk juga ambulan, ya Bang, kita juga berikan. Jadi banyak hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif, tapi memang belum seviral hal-hal yang jelek, bener gak ya? Kenapa? Karena Depok itu seksi banget. Segala sesuatu pasti Depok kan gitu. Makanya berharap nih para peran kader ulama menjadi influencer, menjadi buzzer. Kalau buzzer kan memang bodong sebenarnya akunnya. Tapi kalau teman-teman para ustadz ini, ustazah jadi influencer kota Depok, itu nanti bukan bodong, tapi memang benar kegiatan-kegiatan positif jadi viral. Karena istilah dari media adalah bad news is good news. Jadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang jelek, yang buruk itu jadi berita yang bagus banget. Insya Allah apa-apa yang sudah kami lakukan, Pak Wali, Pak Idris dengan saya, Pak Imam Budi Hartono, ya ingin melakukan terbaik untuk semuanya. Tapi karena jabatan kami akan habis, sebenarnya jabatan kami 2021-2026, karena ada pilkada serentak, habis nanti tanggal 7 Februari ketika wali kota baru terpilih. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa jadi ini adalah tadi pertemuan yang terakhir nih dengan para ulama, sampaikan salam kami ya dalam masa jabatan 2021-2026, sampaikan salam permohonan maaf karena tak ada gading yang tak retak. Pasti ada sesuatu kebaikan dan juga ada beberapa kesalahan.
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang misalkan kebijakannya belum sampai, Pak Imam kami belum dapat beasiswa, benar. Pak Imam kami belum dapat BIMROH, benar. Karena tadi masih keterbatasan APBD. Maksud hati memuluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengennya banyak, tapi uangnya terbatas. Jadi kami mohon maaf atas hal tersebut. Atau ada salah kata. Ini para ustadz, ustazah, ya, para kiai, saya mohon maaf kalau ketemu lupa namanya. Karena yang ketemu sama saya banyak kan gitu ya. Jadi tegur saja, Pak Imam, saya Pak Kiai Kustia misalkan gitu ya. Ingatkan saya biar lama-lama interaksinya semakin mengingatkan dalam pikiran saya. Maklum banyak yang dipikirin kan gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam bertemu lupa namanya. Ya, atau ada satu yang tidak tersalami. Lupa gitu, dalam banyak orang saya salaman ada yang terlewati. Mudah-mudahan itu bukan unsur kesengajaan, tapi bisa jadi ada sesuatu apa yang manggil gitu kan, sehingga giliran berikutnya malah dilompatin. Saya khawatir ada ketersinggungan gitu. Saya mohon maaf kalau itu terjadi, bukan sesuatu yang saya sengaja. Karena ada kasus begitu, ada beberapa tokoh yang tersinggung gara-gara lupa saya salamin. Sekali lagi itu bukan kesengajaan saya mohon maaf dengan apa yang saya lakukan di luar dari hal-hal yang saya lakukan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan sebagai seorang pemimpin khawatir ya banyak hal pasti dosa kami ketika memang ada masyarakat yang belum tertangani secara baik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian termasuk kami, Pak Wali, Pak Wakil dalam memimpin Kota Depok selama 4 tahun. Ya harusnya 5 tahun, 4 tahun. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Kucing kurus mandi di papan. Papannya ada 8. Saya kurus bukan nggak makan. Banyak banget kegiatan. Bendera merah putih, bendera pusaka dikibarkan di seluruh Nusantara. 79 tahun Indonesia merdeka. Semoga rakyat semakin sejahtera. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Peran kader ulama dalam membangun masyarakat Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera dalam pendidikan kader ulama PKU Angkatan ke-10 Majelis Ulama Indonesia secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga para kader ulama kami tunggu kiprahnya di Kota Depok. Minimal tadi tolong dakwah secara jempol. Ada share kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok disampaikan kepada umatnya. Apalagi kalau sampai ikut serta dalam hal-hal kecil di Kota Depok seperti masalah sampah. Memilah sampah menjadi pelopor di dalam masyarakat. Perannya ulama ini juga sangat dinantikan oleh kami. Termasuk dalam ceramah-ceramah agama baik Jumatan maupun majelis-majelis taklim, mohon sampaikan tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umat rahmatan lil alamin. Selain kita kepada manusia muamalahnya, tapi juga kepada alam semesta, kita jangan kotorin. Tolong jangan buang ke sungai sampahnya. Apalagi kasur dibuang ke sungai, spring bed dan lain sebagainya, sehingga mampang banjir gara-gara ada nyangkut spring bed ataupun kasur di bawah jembatan. Benar nggak? Sampah dibuang ke sungai. Tolong juga ini salah satu bagian materi Pak Kiai, bagian materi kepada umat kita supaya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, agar kita jaga lingkungan kita. Karena kita nggak boleh hidup egois hari ini saja, karena masa depan, masa yang akan datang kita harus wariskan kepada generasi kita, bumi kita yang baik, bumi kita yang hijau. Demikian, wallahu muwaffiq lakum thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk Pak Wakil Wali Kota Depok.
Terima kasih diucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Depok yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara pendidikan kader ulama MUI Kota Depok angkatan ke-10. Izin Pak Wakil Wali Kota beserta seluruh Bapak dan Ibu peserta dan seluruh panitia bahwa acara pada pagi hari ini disiarkan langsung live di channel YouTube MUI Kota Depok. Dan mohon maaf Pak Wakil izin membacakan satu komen dari guru kita bersama Bapak Dr. Ahmad Badruddin LCMA. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah hadir dan membekali peserta pendidikan kader ulama MUI Kota Depok, dan beliau mengucapkan mohon maaf tidak bisa membersamai karena ada tugas negara. Karena beliau pada hari ini sedang melaksanakan tugas di MTQ tingkat nasional Kalimantan Timur. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Meningkat acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Foto bersama yang pertama yaitu Bapak Wakil Wali Kota Depok beserta panitia dan narasumber. Kemudian selanjutnya foto bersama Bapak Wakil Wali Kota Depok dengan semua peserta. Baik, sesi foto pertama Bapak Wakil Wali Kota Depok dengan seluruh jajaran pengurus MUI dan panitia PKU. Iya, 2 sesi, betul. Betul, Bapak. Sesi foto selanjutnya yaitu Bapak Wakil Wali Kota dengan seluruh peserta PKU Angkatan 10. Kepada para peserta PKU, harap maju ke depan. Ustazah silakan di atas panggung bagian belakang silakan. Ustazah Latifah silakan. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Masih bisa.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Depok yang telah membersamai sekaligus menutup acara PKU ke-10 MUI Kota Depok. Kita doakan semoga beliau selamat di perjalanan menuju ke aktivitas selanjutnya. Aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Imam Budi Hartono. Titik dulu kepada seluruh ketua kelompok untuk maju ke depan dan menyerahkan laporan kita. Ya, kepada seluruh peserta kembali fokus, acara akan kita lanjutkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu laporan dan penyerahan hasil rumusan diskusi kelompok kepada pimpinan MUI Kota Depok. Kepada ketua masing-masing kelompok diharap maju ke depan. Oh, ya baik pakai acara sambutan. Baik, break sebentar Bapak Ibu, boleh gerak-gerakan badan. Apalagi ice breaking baik. Tepuknya masih hafal kan? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2. Nah, masa geraknya masih begini doang? Kan salah. Saya ulangi, tepuk 1. Ini dong, tepuk 2. Tepuk 1 salah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Nah, gini. Tepuk 3. Atas. Ya betul, Ya, tepuk 4. Di kelapa 2. Nah, tepuk 5.